Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus karena di malam hari ini bisa datang kembali untuk belajar firman Tuhan di BFT. Dan bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian yang ada pertanyaannya, silakan ditulis komentar supaya nantinya saya bisa baca dan akan jawab ya. Dan juga kita doakan supaya pembelajaran firman Tuhan ini bisa Tuhan berkati, dan kita juga support dengan kita share ya, supaya lebih banyak orang yang datang belajar. Jadi kita akan memulai pembelajaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur karena di malam hari ini bisa datang kembali untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bisa sungguh-sungguh fokus dan mengerti akan kehendak-Mu, dan kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu ajakan menerima didikan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, ajakan menerima didikan firman Tuhan. Dan ini terambil dari Amsal pasal pertama ayat 20 sampai 27. Jadi kelanjutan pembahasan sebelumnya ya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di sini kita melihat hikmat di sini digambarkan seperti seorang manusia, di mana dia mengajak orang lain untuk bisa datang kepadanya. Nah, jadi hikmat digambarkan seperti ya berpribadi, ya seperti seorang manusia yang menginginkan, mengharapkan orang-orang datang kepadanya. Di sini dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Artinya apa? Dia berteriak, ya, memanggil orang-orang. Dikatakan di sini di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ini adalah tempat ramai, tempat banyak orang, tempat berkumpul. Ya, di jalan pasti ada orang. Di lapangan-lapangan, ya tentunya di mana ada lapangan ya yang luas, ya, biasanya tempat perkumpulan orang atau ada orang di situ. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa hikmat itu dia berseru dengan nyaring dan dia mau memanggil ya orang-orang datang kepadanya. Dikatakan di sini ia memperdengarkan suaranya. Nah, sekali lagi saya katakan firman Tuhan di sini ya memberitahu kepada kita hikmat itu seperti manusia, seolah-olah seperti manusia, digambarkan seperti demikian. Supaya apa? Supaya kita bisa gampang mengerti apa maksud daripada firman Tuhan itu. Ya. Jadi kalau digambarkan seolah-olah manusia, seperti manusia, maka itu berarti ya hikmat di sini menginginkan, mengharapkan kita untuk datang kepadanya. Nah, lalu lihat yang ke-21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Jadi kembali lagi ya, ini adalah tempat orang ramai, di atas tembok-tembok, di depan pintu-pintu gerbang kota. Nah, kalau kita melihat zaman dulu, pintu gerbang itu khususnya orang Israel ya, itu dijadikan sebagai tempat pertemuan. Ya, ketika mereka ada masalah pun, ada yang harus diselesaikan, maka para tua-tua itu mereka berkumpul di pintu gerbang dan mereka memutuskan perkara ya atau masalah jika ada. Jadi kita melihat bagaimana pintu gerbang kota itu adalah tempat yang ramai. Ya, di sini dikatakan juga di atas tembok-tembok, ya, di mana di bawahnya ada banyak orang.
Nah, di sini dikatakan hikmat itu seperti seolah-olah seorang manusia. Dia memperdengarkan suaranya, dia berseru-seru, ya, dia mengucapkan kata-katanya. Tujuannya adalah supaya orang-orang bisa mendengar, bisa sadar, dan bisa datang ya kepadanya, bisa membuka hati ya untuk mendengar hikmat itu. Jangan sampai mereka tidak tahu, jangan sampai mereka mengabaikan, tapi supaya mereka bisa dengar dan mereka bisa terima. Makanya di sini dikatakan ia berseru-seru, ia mengucapkan kata-katanya. Tujuannya adalah supaya orang-orang ya manusia bisa mendengar dan menerima hikmat itu. Ayat yang ke-22, apa kata hikmat itu? Ya, hikmat di sini digambarkan seolah seperti manusia ya yang mengajak kita, yang bisa berseru supaya apa? Supaya kita bisa mengerti betapa pentingnya hikmat itu. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, di sini ya dikatakan hikmat itu seolah berbicara, dan dia mengatakan berapa lama lagi. Artinya apa? Orang-orang tidak begitu suka mendengarkan hikmat itu. Ya, tidak begitu suka mendengarkan didikan atau ajaran yang benar itu. Makanya di sini hikmat itu dia mengatakan berapa lama lagi. Hai orang-orang yang tak berpengalaman. Hai orang-orang yang kurang pengetahuan yang benar. Hai orang-orang yang tidak tahu ya apa yang harus dia lakukan karena dia tidak punya pengalaman. Bagaimana dia harus hidup? Bagaimana dia harus mengambil keputusan yang benar? Tidak punya pengalaman. Tetapi orang-orang ini tidak mau dengar ya, ajakan untuk dengar, menerima didikan atau ajaran yang benar itu. Mereka tidak mau. Di sini dikatakan kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Artinya apa? Mereka tetap pada pendirian mereka. Walaupun ajaran itu sudah diperdengarkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka tetap pada pendirian mereka. Dikatakan di sini pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Pencemooh artinya apa? Orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang menentang Tuhan, yang menghina Tuhan, bahkan yang mengejek, merendahkan hal-hal yang kudus dari Tuhan. Nah, kita melihat betapa jahatnya orang-orang ini. Ya. Tetapi walaupun diajar mereka, diberitahukan pengetahuan yang benar itu, mereka tidak mau dengar. Bahkan di sini dikatakan mereka benci, ya. Mereka tidak begitu suka. Orang bebal itu adalah orang yang dimana sudah tidak tahu kebenaran, lalu dikasih tahu, tetap juga tidak mau tahu. Nah, itu namanya orang bebal, ya. Hatinya itu seperti membatu, ya. Sudah tidak bisa lagi masuk ajaran. Dia tetap mengikuti apa yang dia inginkan. Itulah orang bebal. Bahkan di sini dikatakan benci, perasaannya itu tidak suka terhadap ajaran atau didikan yang benar. Tidak suka terhadap hikmat pengetahuan yang benar. Nah, itulah keadaan manusia pada sekarang ini, saudara-saudara. Kita melihat manusia begitu berdosanya dan tidak mau diajar ya, dengan ajaran yang benar. Di sini di ayat yang ke-23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Berpaling artinya apa? Kalau sebelumnya kamu berjalan sesuai dengan keinginan kamu, maka sekarang ya berbalik, menujulah ke saya, datang kepada ajaranku. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran itu akan disampaikan
secara jelas-jelas, secara detail, ya, sesuai dengan kebenaran. Tidak ada yang disembunyikan. Di sini dikatakan mencurahkan isi hatiku. Ya. Artinya tidak ada rahasia, akan dibuka secara terang-terangan, akan diberitahukan ajaran yang benar itu. Kita melihat bagaimana hikmat ini ya, digambarkan seperti seorang manusia yang begitu menginginkan, mengharapkan agar manusia yang berdosa datang kepadanya, mendengarkan ajarannya, mendengarkan didikan kebenaran itu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ajaran yang benar itu? Apakah didikan yang benar itu? Apakah hikmat yang dimaksud itu? Jawabannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam keadaan kita sekarang, berapa banyak orang yang mau baca, mendengar, dan menerima ajaran firman Tuhan? Berapa banyak orang? Di kalangan orang-orang Kristen saja, ya, saya kasih tahu, di kalangan orang-orang Kristen saja yang mengaku Kristen, ada juga begitu banyak yang tidak suka ya mendengar ajaran firman Tuhan, apalagi melakukannya. Ataupun dia mau terima tetapi dengan berat hati. Bahkan ketika waktunya khotbah, merasa waktu khotbah itu waktu yang benar-benar sulit. Dia harus berjuang. Sedikit lama saja dia sudah tidak tahan, ya, pantatnya sudah tidak tenang. Sebentar lihat jam, sebentar lihat ya sudah berapa lama, sudah berapa menit. Bagaimana kita bisa ya, mau datang mencintai, mendengar didikan itu, ajaran firman Tuhan itu, kalau kita sendiri saja tidak suka mendengar, apalagi melakukannya? Itu di kalangan kita Kristen saja begitu. Coba kita evaluasi diri kita. Sudah berapa banyak kita menghabiskan waktu baca Alkitab? Ada berapa banyak orang Kristen yang sudah membuka Alkitab dan baca sampai habis? Ada berapa banyak? Sangat sedikit, saudara-saudara. Sangat sedikit orang yang mengaku Kristen tetapi tidak membaca Alkitab. Padahal itu adalah hikmat itu yang sesungguhnya. Inilah hikmat itu. Itulah didikan firman Tuhan itu. Yang digambarkan di sini seperti seolah-olah manusia yang mengharapkan, yang memanggil-manggil kita untuk datang, mendengar dan belajar dan menerima ya ajaran firman Tuhan itu. Sudah berapa banyak orang yang baca Alkitab, khususnya kalangan Kristen? Sudah berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan ajaran firman Tuhan, yang memberikan waktunya ketika harus dengar firman Tuhan, dia mau pergi dengar. Bahkan ketika ada waktunya yang kosong, yang bisa ya dia pakai untuk pergi belajar firman Tuhan, sudah berapa banyak orang? Alkitab bukanlah sesuatu yang sulit kita temukan, saudara-saudara. Alkitab itu kita bisa beli, ya, bahkan di handphone kita, kita bisa download. Ada bacaan, ada secara audio. Tapi ada berapa banyak orang yang mau pergi baca Alkitab? Itu pertanyaannya. Ada berapa banyak orang yang mau mendengar ajaran firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Khususnya kita kalangan Kristen. Sangat sedikit. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana hikmat di sini. Seperti seolah-olah dia meminta-minta, ya, seperti seorang miskin, ya, mengharapkan datang kepadanya. Tapi kita adalah orang berdosa. Maka kita harus berubah. Kalau selama ini ya kita tidak suka terhadap ajaran firman Tuhan, tidak suka membaca Alkitab,
Di sini dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ketika kita pun salah melakukan hal yang jahat, menyeleweng daripada ajaran firman Tuhan, di sini dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Berpaling artinya bertobat. Nah, itu di kalangan Kristen. Bagaimana terlebih-lebih di luar Kristen? Banyak orang di luar sana menghina Alkitab, firman Tuhan. Seperti bebal tadi, orang bebal tadi. Secara spesifik, Injil Tuhan. Ada berapa banyak orang yang mau terima Injil Tuhan Yesus? Ada berapa banyak? Di luar sana, kalau kita pergi beritakan Injil, ceritakan tentang Tuhan Yesus, ada berapa banyak orang yang mau berikan waktunya mendengar dan juga mau menerima? Ada berapa banyak? Sangat sedikit. Itulah manusia yang berdosa ini. Bahkan tidak hanya tidak mau terima, tapi ada orang-orang yang mau menghina Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus. Mereka bilang, itu kebohongan, itu Tuhan Yesus begini tidak disalibkan, dia hanya nabi bukan Tuhan. Masa kalian percaya? Kalian kasihan ya ikut Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengejek Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bagaimana ya hikmat itu, ajaran firman Tuhan itu tidak begitu disukai oleh manusia. Injil Tuhan Yesus tidak begitu disukai oleh manusia. Meskipun sudah diberitahukan, meskipun sudah diceritakan, dikhotbahkan, diperdengarkan, ya, seperti seseorang yang berseru-seru untuk memperdengarkan kepada banyak orang. Tetapi hati manusia yang berdosa, bebal, tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, tidak mau terima Injilnya, tidak mau terima firman Tuhan. Nah, kita tidak boleh seperti demikian. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mungkin dalam hal mendengar kita mau, tapi dalam hal melakukan bagaimana? Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita lihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah teguran bagi kita. Kita harus tinggalkan kesalahan kita itu dan kita kembali kepada jalan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Misalnya, ya, selama ini kita tidak mau datang ibadah. Ini adalah perintah yang sederhana yang harus kita lakukan, yang utama. Ya. Beribadah. Selama ini kita tidak datang beribadah. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kuduskan hari Sabat. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan kita orang percaya. Itu harus jadi teguran bagi kita dan kita harus bertobat. Kita harus datang beribadah mulai sekarang. Dikatakan lagi, jangan mengambil pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman dengan kita. Maka jangan pergi coba-coba. Ya. Kita lihat ajaran firman Tuhan. Itulah hikmat itu sesungguhnya. Itulah pengetahuan kebenaran. Itulah didikan ajaran yang benar itu. Alkitab, firman Tuhan 100% adalah firman Tuhan tanpa ada kesalahan. Ayat ke-24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Oleh karena manusia tidak mau ya dengar, terima ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Tidak mau dengar dan terima berita Injil. Di sini dikatakan, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Tidak ada yang menghiraukan. Ajaran firman Tuhan ini digambarkan seolah manusia mengulurkan tangannya seperti ya meminta, mengemis, ayo ya datang. Pegang tanganku. Tapi lihat, manusia tidak menghiraukan. Walaupun Injil itu diberitakan, datang kepada Tuhan Yesus supaya dosamu diampuni, kamu beroleh hidup yang kekal. Tak ada yang mau
dengar, sangat-sangat sedikit. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Mengabaikan artinya apa? Tidak peduli. Mau apa kata firman Tuhan, tidak peduli. Yang penting saya ikuti apa yang saya ikuti. Pencemooh mengikuti sifatnya sebagai pencemooh. Ya. Orang bebal mengikuti sifatnya orang bebal. Tidak mau peduli terhadap ajaran firman Tuhan. Bahkan ketika mendengar teguran dari firman Tuhan, tidak mau terima, tidak mau peduli. Malah dia marah, emosi. Ada orang-orang tertentu kita di kalangan Kristen, ya, kita orang-orang percaya. Kita sudah berbuat dosa. Ketika firman Tuhan menegur kita, hati kita kadang tidak terima. Hati kita justru seperti panas. Kenapa saya harus ditegur? Kenapa saya harus dinasehati oleh firman Tuhan? Maunya kita ikuti apa yang kita mau. Itulah manusia yang berdosa. Nah, kita tidak boleh seperti demikian. Kalau selama ini kita sudah atau seperti demikian, maka kita harus berpaling, bertobatlah. Mari kita dengar ajaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar firman Tuhan, baca Alkitab, dan kita terima dan kita taat. Bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, terimalah Injil keselamatan itu. Itulah pengharapan dan kehidupan kekal bagi kita manusia berdosa. Injil keselamatan, tidak ada yang lain. Ayat yang ke-26 di sini dikatakan, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kalau manusia berdosa tidak peduli terhadap firman Tuhan, maka digambarkan firman Tuhan atau hikmat itu seperti seolah manusia. Ketika orang itu tidak mau dengar didikan ajaran firman Tuhan, ketika dia mendapatkan akhirnya kecelakaan, penghukuman, maka firman Tuhan cukup adil untuk menyatakan penghukuman bagi orang-orang yang berdosa itu. Karena kamu tidak mau peduli, maka tidak ada kompromi. Terima penghukuman. Semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak mau peduli. Firman Tuhan juga tidak akan ada belas kasihan lagi sama kamu. Tidak ada kompromi. Ketika kamu melakukan hal yang berdosa, contohnya melakukan hal yang berdosa, pergi mencuri, merampok atau membunuh orang, maka firman Tuhan tidak akan diubah untuk berkompromi supaya menyatakan kamu itu kurang bersalah. Bukan. Firman Tuhan jelas mengatakan tak boleh membunuh. Orang yang membunuh harus dihukum. Itu tegas, tidak ada kompromi. Makanya di sini digambarkan seperti menertawakan celah kamu. Artinya apa? Tidak ada belas kasihan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, ketika kamu melanggar, kamu terima sendiri akibatnya. Ada akibatnya. Jadi firman Tuhan jadi hakim bagi kamu. Karena segala yang dinyatakan di dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Kamu lakukan, kamu dapat berkat. Tapi ketika kamu melanggar, firman Tuhan itu menjadi hakim atas kamu, akan dijatuhkan hukuman bagi kamu. Tidak ada tawar-menawar. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu, itu adalah penghukuman, kebinasaan. Orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat, orang yang bebal, orang yang tidak ada rasa takut kepada Tuhan, akan terima akibatnya suatu hari. Mungkin di dunia ini dia akan baik-baik saja, tapi tidak akan lari daripada penghukuman Tuhan di akhir zaman. Jangan main-main. Secara logika saja, salah pasti ada hukuman. Dosa pasti ada akibatnya. Kita saja ketika berbuat salah,
kita sendiri saja, pribadi kita sendiri saja, kita merasa ini, wah ini tidak benar ini. Kita takut apa yang akan terjadi. Masalah yang akan terjadi akibat daripada kesalahan kita, akibat daripada dosa kita. Kita sadar sendiri. Terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan begitu benci terhadap dosa. Yang ke-27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Lihat badai. Benar-benar menakutkan. Saya rasa kita, mungkin ada di antara kita yang pernah naik kapal. Lalu tiba-tiba di tengah laut, ya, di tengah perjalanan, badai begitu besar. Ya, sehingga kapal itu, oleng. Bahkan mungkin airnya sudah mulai masuk. Kita sudah takut sekali. Itu adalah situasi yang benar-benar tegang, mengerikan. Bahkan kita bisa teriak-teriak. Saya masih ingat waktu saya masih anak kecil, ya, waktu masih sekitar SD lah. Jadi saya naik kapal dengan orang tua saya, ya. Dan tiba-tiba di tengah jalan badai, ya, begitu besar ombaknya. Maka apa yang terjadi? Ada banyak orang yang menangis. Ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Di sini diberitahukan celaka, penghukuman, kebinasaan yang akan terjadi bagi orang yang tidak mau terima ajaran firman Tuhan, yang tidak mau terima teguran firman Tuhan, yang tidak mau bertobat. Di sini digambarkan seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Angin puyuh yang bisa merobohkan apapun. Itu benar-benar mengerikan. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengabaikan hikmat, yaitu ajaran kebenaran firman Tuhan, maka bukan hal yang baik yang akan kita dapatkan, tapi rasa ketakutan, celaka, murka Tuhan, penghukuman, kebinasaan yang akan kita dapatkan. Ketika kita menolak Injil keselamatan, kita bisa saja merasa, saya tidak perlu Tuhan Yesus. Bahkan kita mungkin mengejek. Tapi kamu tidak akan lari daripada penghukuman dosa. Markus 16 ayat 16. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi yang tidak taat atau tidak percaya akan dihukum. Jangan main-main. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, mari kita mau dengar ajaran firman Tuhan. Mari kita mau baca Alkitab, renungkan Alkitab, dan mau lakukan. Ketika kita salah dan ditegur, kita harus terima. Kita harus bertobat. Bagi orang-orang di luar sana, datanglah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Injil, supaya kamu tidak mendapatkan penghukuman Tuhan yang kekal akibat daripada dosa. Datanglah, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup. Nah, jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan kita bisa memiliki hati, Tuhan, saya mau dengar, saya mau dekat dengan firman-Mu, dan saya mau melakukannya. Ya, sehingga berkat yang akan kita dapatkan, hal yang baik yang akan kita dapatkan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena malam hari ini kami diajarkan firman Tuhan, betapa pentingnya firman-Mu bagi kami. Dan Engkau menginginkan supaya kami bisa datang dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari KPPK 26, Mulia Bagi Allah. Ya, kita nyanyikan satu ayat saja. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan puji-pujian yang kita bisa dengarkan, dan kiranya menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga menolong kita juga untuk semakin hidup ya di bawah pimpinan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya nanti ya, kalau bukan hari ini tapi pertemuan selanjutnya ya, bisa saya jawab nantinya. Jadi silakan ditulis, dan sekali lagi kita doakan supaya pelayanan ini bisa tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita juga dukung dengan share kepada banyak orang supaya lebih banyak orang yang datang belajar firman Tuhan. Nah, itu saja, dan sampai ketemu besok malam ya untuk belajar firman Tuhan lanjutan daripada kitab Amsal. Ya, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.